Oke, selamat pagi, saudara-saudara semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, di sini sudah hadir kurang lebih 13 orang ya. Ada Ahmad, ya, ada siapa itu? Ada apa itu? Adit, ya, ada Budi, ada Camdan, ada Calvin, ada Herman Yosef, ya, ada juga Selamat pagi, Pak. Tuma, pagi juga ya, ada Rastra, ya, ada Melati ya, dan ada Oke, Muhammad Pak. ya, ada Muhammad Iqbal, Muhammad Mukromin, ada Musdalifah, ada Nanda, ada Rachel ya. Ya, senang bertemu dengan Anda semuanya ya. Kita lanjutkan materi kita ya. Minggu kemarin kita itu memberikan pengantar mengenai big data dan bisnis ya. Nah, ini kita lanjutkan bahwa itu big data yang kemarin saya jelaskan itu sangat penting di era sekarang ya. Jadi kalau zaman sekarang ini, saudara-saudara gitu kan, setiap bisnis ya kan harus menggunakan yang namanya teknologi informasi. Untuk apa gitu kan? Untuk membuat suatu aset ya yang tidak kelihatan atau intangible gitu kan. Bahwasanya perusahaan itu ya kan, itu memiliki suatu aset digital ya. Yang aset digital ini yang ternyata bisa mengangkat suatu value ya, mengangkat kekuatan daripada suatu unit usaha atau bisnis. Nah, saudara-saudara, di dalam slide ini nanti akan juga saya unggah ke LMS ya. Itu adalah kita akan mengeksplorasi gitu kan big data Ada analytics, di depan dulu, sebentar. Nanti dulu. di konsep dasar mengenai big data analytic ini gitu kan, itu menjadi metode. Nah, bagaimana kita menggunakan big data ya? Big data itu kita gunakan dengan secara analitik ya. Jadi data itu pengertiannya adalah ada dua ya. Bisa diperoleh dari internal unit usaha atau bisnis, boleh juga eksternal. Udah, Dua ini. Data itu ajak aja mana? bentar. Data itu internal dan eksternal ya. Internal gitu kan. Itu semua proses bisnis ya itu terdokumentasi menghasilkan yang namanya data ya. Jadi Balik kalau nyender misalkan sana tuh. suatu perusahaan ya, dia Udah, memiliki unit udah produksi, mepetnya aku mau di rumah aja unit pelayanan, sama unit teman-teman. supply and chain, dan Hah? lainnya ya, HRD gitu kan. Itu semuanya adalah menghasilkan yang namanya Main tuh main. ya. Main. Dan data ini saudara-saudara gitu kan, itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan ya kan, kita untuk apa dikumpulkan ya kan? Pertama adalah untuk dokumentasi ya, untuk dokumentasi semua proses bisnis yang ada. Dan data itu menghasilkan suatu ini ya indikasi, indikasi yang itu harus kita olah dengan apa? Dengan namanya data analytics tadi itu ya. Jadi kalau nggak mungkin kalau misalkan kita menghasilkan suatu produk yang produk itu tidak ada dokumentasinya ya. Karena apa? Dokumentasi itu menunjukkan suatu ketertiban ya, ketertiban tidak hanya ketertiban administrasi dokumen ya, tapi juga menunjukkan daripada indikasi-indikasi yang itu sangat penting untuk kita olah menjadi suatu data analytics. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan eh, konsep cerdas ya untuk menganalisanya. Nah, disinilah konsep cerdas ini gitu kan melibatkan yang namanya ilmu komputer secara spesifik ya. Jadi intelligent teknik ini ya, digunakan untuk menganalisa ya, menganalisa suatu performa ya. Menganalisa itu tujuannya adalah memang performa ya, performansi ya, atau kinerja. Jadi untuk bisa menghasilkan seperti itu saudara-saudara, maka data itu tidak bisa dikumpulkan dalam waktu yang pendek, harus dalam waktu yang panjang ya. Dalam waktu yang sangat panjang gitu kan, ya bisa setahun, 2 tahun dan seterusnya ya. Karena dari data data yang akan kita olah nanti itu kita bisa melakukan suatu evaluasi ke belakang ya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi ke tahun-tahun sebelumnya gitu kan untuk kita perbaiki di tahun-tahun yang selanjutnya. Begitupun juga dengan evaluasi ke belakang, itu kita bisa melakukan yang namanya forecasting ya. Forecasting atau juga itu prediksi. Prediksi agar kita nanti bisa menghasilkan suatu langkah-langkah antisipasi gitu kan
melihat tantangan di masa yang akan datang. Nah, tentu data ini saudara-saudara itu ada dua ya. Data yang diolah itu bagusnya ada dua. Satu data internal, satu data eksternal. Data internal ini tentu tadi ya saya sampaikan adalah berkaitan dengan semua proses bisnis yang kita dokumentasikan. Untuk kita kumpulkan, nanti kita olah secara analitik ya, menggunakan konsep kecerdasan di dalam teknologi informasi ya, supaya nanti kita bisa menghasilkan informasi ya. Nah, informasi ini penting supaya nanti menjadi pengetahuan. Nah, kan gitu ya. Jadi data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, suatu knowledge. Nah, kalau kita sandingkan nanti gitu kan antara data hasil dari data internal dan data dari eksternal, maka kita akan bisa mendapatkan satu gambaran ya. Gambaran yang saya itu yang bisa kita sebut sebagai gap ya. Gap of hope ya atau gap of dream ya atau harapan pencapaian karena di situ ada perbedaan ya. Sebagai contoh gitu kan bahwa ternyata dari data eksternal itu dianalisa bahwa ada peluang pasar sekian persen misalkan ya. Ada peluang pasar 10%. Sementara internal ya produksi perusahaan itu hanya bisa menghasilkan 5%. Apa yang harus Anda lakukan ya untuk mengatasi gap tadi itu ya. Gap bahwasanya eksternal ada sinyal market bahwa dibutuhkan barang 10%. Sementara ya kan produksi kita hanya 5%. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah gap ini ya. Kemudian bagusnya lagi adalah data eksternal itu ya kan bisa menganalisa dengan cukup akurat bahwasanya akan terjadi penurunan market ya. Penurunan market ya kan itu turun 5%. Sementara Anda, produksi Anda adalah 5%. Nah, apa yang harus Anda lakukan kalau sama-sama ya? Pasar menurun 5%, produksi 5%. Nah, apa yang dilakukan? Nah, itu juga sama ya. Itu juga merupakan salah satu contoh gitu kan bagaimana kita mengantisipasi perusahaan itu ke depan. Ya. Kemudian untuk bisa melihat hal itu saudara-saudara, maka dari data yang kita olah secara kecerdasan komputer tadi itu kita visualisasikan ya, kita visualisasikan secara gamblang ya. Jadi visualisasi ini adalah representasi data ya. Jadi data itu setelah kita olah dengan data analytics ya, kita olah lagi dengan konsep kecerdasan, kemudian data itu kita visualisasikan atau kita representasikan dalam bentuk gambar, grafik ya. Gambar, grafik yang itu adalah dilihat oleh pengambil keputusan di dalam perusahaan itu gitu kan dengan mudah bisa membuat suatu yang namanya keputusan. Oh ini harus kita turunkan. Oh ini harus kita perbaiki. Oh ini harus kita itu harus kita ini ya harus kita tingkatkan ya. Oh ini harus kita turunkan ya. Oh ini harus kita tambah. Oh supply chain ini ada masalah di sini. Jadi cepat. Jadi kalau kita punya visualisasi data seperti ini saudara-saudara, perusahaan itu akan cepat cepat bergerak ya. Cepat bergerak ya. Sehingga hal itu saudara-saudara akan menambah daripada adaptability perusahaan di era sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri daripada bisnis ya itu adalah tidak ada yang pasti ya. Jadi kalau Anda melihat pernah baca bukunya apa itu ini yang terkenal ya, bukunya apa itu Dario ya, apa itu Ray Dalio ya, bahwasanya apa itu pasar itu dari zaman ke zaman itu tidak ada yang fix ya. Pasar itu berubah terus ya. Pasar itu berubah terus secara global ya karena pengaruh perang, karena pengaruh politik, karena perubahan peradaban gitu kan. Dan sekarang ini masuk lagi variabel karena perubahan iklim dan juga karena perubahan adanya suatu pandemi. Nah itu akhirnya apa? Landscape pasar itu nggak ada yang konstan ya. Pasar itu berubah-ubah terus. Nah karena pasar itu berubah-ubah terus, sementara perusahaan itu tujuannya adalah produksi ya, produksi untuk menghasilkan itu untuk mendapatkan tempat di pasar, kemudian juga untuk bisa diterima produknya, kemudian juga dari situ dia dapat revenue, dari situ dia dapat aset secara itu secara continue, secara sustainable. Nah, kepentingan perusahaan tadi itu adalah di dalam menghadapi pasar yang tidak pasti itu adalah meningkatkan sustainability ya. Jadi bukan lagi mempertahankan tapi juga meningkatkan keberlanjutan ya. Nggak mungkin Anda menciptakan perusahaan gitu kan itu perusahaan itu betul tidak sustainable ya.
Jadi perusahaan tidak sustainable itu menunjukkan bahwa dia kurang itu kompetitif ya, tidak mampu bersaing seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu saudara-saudara, maka kita membutuhkan yang namanya data mining ya. Jadi untuk mengumpulkan data, untuk mendokumentasikan data, kita butuh yang namanya data mining ya. Data mining ini adalah itu pengambilan data ya, atau juga pemanenan data. Data itu dipanen ya, dipanen untuk kita kumpulkan ya. Kemudian baru kita olah secara analitik, kita olah secara intelijen, kemudian kita visualisasikan. Nah itu belum selesai, belum selesai di situ. Kemudian kita itu buat satu konsep lagi kan, konsep kecerdasan yang akan menjadi suatu decision system ya. Nah seperti itu ya. Lalu saudara, nah Ya, Pak. oke, jadi saudara-saudara gitu kan, big data dan bisnis itu sudah menjadi satu ya. Jadi kalau Anda itu bekerja dalam perusahaan kan harus punya suatu framework ya, suatu kerangka kerja gitu kan, yang itu itu menyandingkan antara konsep big data dengan bisnis intelijen. Karena itu tidak bisa dipisahkan ya. Apalagi Pak, kalau yang eksternal bagaimana Pak kita mendapatkan big data? Nah itu juga suatu masalah sendiri. Zaman sekarang saudara-saudara gitu kan, untuk mendapatkan data eksternal tentu perusahaan kita nggak mampu ya, tidak mampu. Disinilah perlunya peran-peran daripada suatu perusahaan yang khusus untuk mengolah yang namanya data-data eksternal. Nah, tentu kalau kita kepingin mendapatkan data eksternal, memang kita berlanggan pada suatu perusahaan ya kan, konsultan gitu kan, yang mengolah-olah data seperti ini, yang punya kredibilitas dan juga punya reputasi ya. Kalau di level global internasional kan, di situ ada yang namanya perusahaan McKinsey ya. McKinsey itu perusahaan internasional gitu kan, berbasis di entah Amerika atau Eropa ya. Itu khusus dia mengolah data-data skala global ya. Data-data itu nanti disajikan sama dia ya secara analitik ya, kemudian secara tadi yang menggunakan big data tadi ya untuk dijual kepada perusahaan. Nah, perusahaan itu sangat senang karena nggak mungkin dia punya metodenya. Dia nggak mungkin mendapatkan datanya eksternal. Misalkan data GDP ya. Data GDP itu kan data ekonomi suatu negara. Data makroekonomi suatu negara. Nah, McKinsey itu punya ya, dia punya jaringan di mana-mana, dia dapat data GDP suatu perusahaan, suatu negara. Dari situ kan dia diolah ya. Eh, GDP ini apa peluangnya? Ada nggak bisnis energi di sini? Bagaimana bisnis transportasi di sini? Nah, itu dijual ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Untuk apa? Ya, untuk sebagai tadi melengkapi big datanya perusahaan internal ya. Jadi misalkan ya kan itu pertanyaan yang cukup berat ya. Kenapa Tesla itu nggak jadi investasi di Indonesia? Ya, itu memang dia punya big data di situ, punya bisnis analitik ya kan. Ya kan? Jadi dia melihat gitu kan bahwa McKinsey punya misalkan aja ya, ini bukan bukan itu bukan sebenarnya ya. Dia menghasilkan rekomendasi gitu kan. Kalau menanamkan investasi mobil listrik di Indonesia itu bersaing dengan mobil-mobil Jepang. Dan sementara mindset orang Indonesia, pasar orang Indonesia ini belum mudah untuk bergerak dari mobil di luar pabrikan-pabrikan dari negara Jepang ini. Sehingga ini, wah ini tantangan betul, tantangan ini gitu kan, untuk bisa mendapatkan pasar sekian persen, Pak, ini tantangan. Nah, tantangannya nggak mudah, tidak mudah karena perlu strategi. Nah, disinilah saudara-saudara gitu kan, peran big data itu menyandingkan antara opportunity di luar, ya, tantangan di luar dengan kondisi internal perusahaan. Nah, disitulah akhirnya dia bisa memutuskan, waduh, ini beresiko, ya. Jadi misalkan aja ya Tesla itu mikirnya, oh ini beresiko gitu kan, dan juga butuh waktu yang nggak mudah. Nah, inilah saudara-saudara peran daripada perusahaan-perusahaan eksternal yang memang menspesialisasikan dirinya gitu kan, ahli dalam big data ya, yang big datanya adalah level itu bukan lagi level nasional gitu kan, tapi di level internasional ya. Sehingga apa? Sehingga itu ini tantangan bagi Indonesia gitu kan, yang itu bersetiap pemerintahan gitu kan selalu membuka karpet merah gitu kan, membuka karpet merah untuk investasi. Dia mengundang pemerintahan kita selalu ke negara-negara maju, selalu mengundang investasi.
Tapi negara-negara maju ini perusahaannya nggak serta-merta menerima tawaran itu, tapi dia juga menganalisa, ya menganalisa gitu kan, bisa nggak saya investasi di Indonesia? Bagaimana peluang investasi di Indonesia? Siapa yang paling tahu Indonesia ini? Nah, yang paling tahu gitu kan, bukan duta besar, yang paling tahu pasar Indonesia itu siapa? Perusahaan-perusahaan yang khusus gitu kan, mengspesialisasikan dirinya gitu kan di dalam analisa seperti ini. Nah, itu contohnya adalah McKinsey yang saya sebutkan tadi itu ya. Dan juga ada banyak beberapa perusahaan yang lain juga ya, tapi yang cukup terkenal itu McKinsey seperti itu. Oke, saudara ya, tadi kita betul sebutkan ya bahwasanya big data itu sudah menyatu dengan bisnis intelijen. Big data dan bisnis intelijen menyatu dengan perusahaan. Nah, perusahaan sudah menyatu dengan persyaratan bagaimana bisa berkembang secara global gitu kan, menggunakan data-data eksternal dari perusahaan yang khusus memang mengolah-olah data seperti ini ya. Oke. Ini kita akan membahas tentang pendahuluan apa itu big data ya, kemudian mining data stream ya, kemudian juga data analisis dan visualisasi ya, kemudian framework ya. Framework ini penting ya. Framework ini gitu kan kerangka kerja ya. Kerangka kerja tentu Anda semua gitu kan bukan orang yang ahli di bidang teknologi informasi. Jadi tugas Anda gitu kan, Pak saya kan tidak belajar teknologi informasi. Betul, Anda memang tidak belajar di situ. Anda tidak menspesialisasikan di situ, tapi Anda spesialisasi di dalam bisnisnya. Nah, disitulah keunggulan orang bisnis gitu kan. Dia mengetahui kebutuhannya, ya. Berbeda dengan orang teknologi informasi, dia bisa merancang jembatan, tapi tidak tahu jembatan itu digunakan apa. Nah, beda dengan Anda itu tahu, Pak saya butuh jembatan yang seperti ini. Nah, kenapa ini? Nah, seperti ini Anda sudah ngomong bisnis, ya, sudah ngomong orientasi bisnis dan pengembangannya. Nah, jadi apa? Jadi ini harus ketemu orang bisnis dengan orang IT, ya, supaya nanti framework itu bisa atau kerangka kerja itu yang Anda ciptakan itu nanti bisa direalisasikan oleh orang-orang yang ahli di bidang IT, ya, menjadi apa? Menjadi aplikasi ini, ya. Yang aplikasi itu, ya kan, itu dia bisa mengolah big data internal perusahaan, ya, bisa memastikan data itu betul mengalir secara berkala ya. Kemudian bisa dilakukan analisis ya sistem dan visualisasi gitu kan. Nah, kemudian apalagi? Nah, setelah Anda bisa menciptakan framework ditunjang oleh aplikasi, maka Anda bisa membuat keputusan. Anda bisa membuat strategi pengembangan. Anda bisa membuat suatu itu konsep-konsep pengembangan selanjutnya. Anda bisa lebih penting lagi adalah Anda bisa predik ya, bisa membuat satu perkiraan ya. Predik ini bukan hanya peramalan ya, tapi memperkirakan ya. Yang memperkirakan itu punya satu reasoning, punya satu alasan dasar dan juga punya suatu justifikasi. Jadi tidak bisa zaman sekarang ini gitu kan orang menjadi dukun ya kan. Dukun cuma modal make kemenyan, modal kembang setaman itu nggak bisa ya. Akan diketawakan gitu kan. Jadi dukunnya era digital ini adalah dukun berbasis kepada teknologi informasi ya. Forecasting ya, peramalan berbasis kepada analisis data. Nah, itulah ya saudara-saudara ya. Jadi Anda itu di mana? Anda itu paling penting adalah di sini ya. Di dalam menciptakan kerangka kerja untuk membangun big data dan bisnis intelijen. Nah, gitu ya. Paham saudara-saudara ya? Halo? Halo? Apa? Paham? Aman, Pak. Mata kuliah ini bukan Anda nanti Paham, programming. Pak. Ya. Kemarin kan ada yang tanya, Pak, nanti ini programming nggak, Pak? Oh, enggak, ya. Bukan, Anda tidak, ya. Mata kuliah ini mengarahkan Anda untuk menciptakan goal akhirnya adalah menciptakan framework, ya, mendesain kerangka kerja di perusahaan Anda gitu kan, untuk memanfaatkan big data, ya, metode analytics, ya, metode analisis lebih berbasis kecerdasan komputer, kemudian bisa menghasilkan satu rekomendasi sistem, ya, sehingga nanti Anda bisa mengembangkan perusahaan Anda itu sustainable, berkelanjutan, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, tentu kita paham, gitu ya, bahwasanya dari mana data itu, ya. Data itu data itu di dalam
ini ya dalam business intelligence yang era sekarang ini gitu kan, data itu ternyata berbeda dengan informasi, ya. Jadi data itu belum menjadi informasi, ya. Data itu merupakan itu bisa kita artikan sebagai sinyal, ya. Sinyal yang perlu kita olah, ya. Jadi data itu lebih banyak adalah data-data yang merupakan itu berperan penting ya di dalam di dalam proses operasi satu perusahaan. Nah, ini salah satu contoh gitu kan bagaimana kita generate data. Generate data ini lebih ke arah eksternal ya, eksternal gitu kan yang terkait dengan perusahaan ya. Di situ ada social network, ada search engine, ya ada medical history, ada online shopping gitu kan. Data-data yang bersifat eksternal ya. Ada stock exchange, ini data-data eksternal semua ini ya. Yang ini semua saudara-saudara gitu kan tentu gitu kan ini betul kita tidak menguasainya ya, perusahaan tidak menguasai di sini semuanya ya. Jadi ini data-data ini penting karena data-data ini menunjukkan adanya suatu sinyal market ya, atau juga suatu sinyal mengenai feedback ya dari konsumen atau klien, atau juga data ini gitu kan itu menunjukkan atau mengindikasikan adanya suatu permasalahan terkait dengan produk yang kita launching di pasar. Nah, data ini juga menunjukkan suatu peluang, tantangan, gitu kan, hambatan, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, data-data eksternal ini saudara-saudara, ya, itu tadi saya sampaikan berperan penting untuk kita olah, ya. Masalahnya kan kita nggak bisa membuat satu konsep gitu kan, data ini kita olah secara internal di perusahaan. Nah, data-data ini tentu paling 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 mudah adalah kita berlanggan pada suatu perusahaan yang menspesialisasikan dirinya ahli dalam pengolahan data-data seperti ini, ya. Sebagai contoh adalah sekarang ini berkembang namanya sentiment analysis. Sentiment analysis ini gitu kan, setiap perusahaan itu punya yang namanya sosial media, ya, sosial medianya, ya. Nah, zaman sekarang sudah secara orang tidak puas gitu kan, langsung memberikan suatu rating, ya, rating gitu kan, dia kemana? Gitu kan, langsung ke sosial media daripada perusahaan tadi itu, ya. Kemarin ada kejadian gitu kan, ada produk yang mengecewakan gitu kan, dia tidak dilayani dengan baik, dia tidak mendapatkan servis sesuai dengan janjinya gitu kan. Kemudian dia langsung upload, langsung tag sosial medianya gitu kan. Nah itu kan mengundang sentimen. Sentimen itu gitu kan berdampak meluas kemana-mana. Waduh kok gini ya? Waduh kok gini ya? Jadi orang baca 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 sentimen ini gitu kan itu berdampak meluas. Nah berdampak meluas itu artinya apa saudara-saudara? Itu artinya mendegradasi daripada reputasi perusahaan dan juga reputasi mengenai produknya gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah itu salah satu contoh gitu kan, itu peran daripada data eksternal gitu kan, yang itu Pak ini kan mudah Pak, langsung kita datangi orangnya langsung kita atasi. Oh zaman dulu mindsetnya seperti itu ya, zaman dulu tuh orang kalau ada nggak puas dia nulis di koran, dia langsung didatangi sama perwakilan perusahaan, langsung diselesaikan cara adat. Nah zaman dulu ya, kalau zaman sekarang saudara-saudara tidak bisa ya. Zaman sekarang ini tidak bisa seperti itu. Zaman sekarang ini gitu kan itu bermain yang namanya opini. Ya karena sekarang sudah menjadi konsep sentiment analysis. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan? Dia tetap dia memperbaiki hubungan dengan customer yang bermasalah tadi itu gitu kan. Sampai customer yang bermasalah tadi itu membuat statement gitu kan. Ternyata saya dilayani dengan baik, saya mendapatkan garansi, saya mendapatkan ini gitu kan. Dan itu dia sampai membuat rekomendasi sampai akhirnya apa? Isu itu tidak menjadi masalah lagi dan tidak meluas lagi. Nah, tentu seperti ini sudah tidak bisa hanya cukup mendatangi aja. Itulah gunanya daripada konsep daripada digital marketing yang bermain ya, berbasis kepada analisis data eksternal seperti ini, seperti itu. Nah, saudara-saudara, data itu berbagai macam bentuknya ya, data itu ya. Jadi data itu dari eksternal maupun juga dari internal perusahaan gitu kan, itu bentuknya itu bisa kita kategorikan sebagai data yang terstruktur ya, data yang semi structure ya, atau juga data yang tidak terstruktur. Nah, ini ya. Jadi data itu bentuknya seperti apa dalam bentuk big data ini ya? Ini kategorinya tiga ini ya, tersistematisasi dengan bagus ya, tidak punya semi structure ya, ya cukup atau memiliki pola semi ya, terstruktur atau juga tidak terstruktur ya, seperti itu.
Sebagai contohnya apa yang tidak struktur ini kan, data video, data image, kan, data audio gitu kan. Kalau data yang terstruktur itulah data yang rutin ya, data yang rutin kita peroleh gitu kan, secara pasti ya. Jadi misalkan data-data pemasaran gitu kan, data itu jual beli produk itu data udah terstruktur pasti ya, quantity, price itu pasti semuanya ya. Tapi juga ada data-data yang tidak terstruktur ya, data-data email ya, data-data dari customer dalam bentuk email, teks, itu tidak terstruktur. Kemudian juga data-data yang bersifat multimedia saat ini ya. Nah, saudara-saudara, tentu ini menjadi satu gambaran bagi kita nanti untuk memetakan sumber data tadi itu ya. Yang paling penting adalah data itu harus kita pastikan valid ya, memiliki suatu validitas, memiliki suatu integrity. Nah, ini ya. Ini adalah bedanya antara tradisional data dengan big data ya. Zaman dulu saudara, data tradisional ya kan itu tersentralisasi dalam database ya. Jadi datanya ini tersentral ya. Zaman dulu ya sebelum konsep big data ini masuk gitu kan, data itu tersentral ya. Kalau zaman sekarang saudara-saudara, data itu ada di mana-mana ya. Big data ini gitu kan, data itu di mana-mana ya. Bahkan yang tidak terhubung dengan jaringan pun, jaringan komputer itu termasuk data juga ya. Itulah konsepnya daripada ubiquitous computing atau juga IoT ya, Internet of Things. Itu juga data, data yang belum masuk ke dalam jaringan komputer. Nah, jadi big data ini saudara-saudara, mindset nomor satu adalah data itu everywhere ya. Berbeda dengan zaman dulu, dengan sebelum big data ini masuk gitu kan, data itu harus masuk, data itu merupakan data yang hanya terkoneksi oleh jaringan komputer. Dan itu, ya data itu dipanen di dalam satu konsep apa itu, pusat database. Nah, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, saudara, datanya ada di mana-mana. Ya, data itu bisa di luar jaringan, bisa di luar perusahaan, ya. Ya kan, tadi saya sampaikan gitu kan, data itu juga ada di eksternal, ya. Dan itu lebih menantang lagi. Kemudian juga secara apa itu volume, ya. Data itu, ya kan, itu bisa kita ukur dengan jangkauan yang saat ini ada, ya. Dalam jangkauan ukuran itu ya gigabit, gigabyte, terabyte itu masih bisa kita ukur. Tapi kalau big data saudara-saudara itu sudah unlimited ya, unlimited ya. Jadi dia tidak terbatas ya. Tergantung kita mau mendapatkan datanya tadi itu. Nah, sebagai contoh adalah itu suatu perusahaan ya yang bergerak dengan eh, katakanlah bidang eh, energi ya, bidang energi gitu kan. Apa hubungannya data ya untuk menjual energi gitu kan dengan katakanlah data tentang gitu kan, saya katakan misalkan apa itu eh, penggunaan daripada minyak pupuk ya, pupuk tanaman. Pupuk tanaman itu kan nggak ada hubungannya dengan eh, penjualan energi. Tapi pupuk tanaman ini mengindikasikan bahwa sebagian daripada produksi minyak itu digunakan di situ. Ini seolah-olah nggak nyambung, ya. Kita tahu bahwa pupuk ya, pupuk pertanian gitu kan. Pupuk pertanian itu merupakan salah satu unsurnya adalah derivasi daripada pengolahan minyak bumi. Ya, apa hubungannya gitu kan? Perkembangan pasar pupuk dengan minyak bumi, dengan eh, energi, ya, dengan gas atau dengan apa itu bahan bakar yang akan dijual. Itu kan seolah-olah nggak nyambung, ya. Seolah-olah nggak nyambung. Tapi itulah big data, itu ternyata nyambung koneksi. Jadi kalau misalkan di pasar itu gitu kan, itu minyak itu ke bahan bakar kendaraan itu itu meningkat gitu kan. Di situ pasti juga ada indikasi gitu kan, produksi pupuk itu seharusnya meningkat. Karena apa? Karena satu sumbernya sama. Nah, itu salah satu contoh seolah-olah data itu nggak nyambung ya. Data itu nggak nyambung antara data pupuk yang diproduksi oleh pabrik pupuk dengan data bahan bakar minyak. Seolah-olah nggak nyambung. Kan terpisah ya. Terpisah, perusahaannya juga terpisah gitu kan. Tapi sumbernya sama. Sehingga apa? Data itu prinsipnya adalah everywhere ya. Data mana yang mau kita hubungkan? Data mana mau kita koneksikan? Nah, kita mau mencari informasi apa? Nah, akhirnya apa? Big data itu adalah everywhere. Dia bisa nyambung ke mana saja. Tergantung pada informasi yang mau kita sampaikan. Nah, untuk bisa menyandingkan tadi itu saudara-saudara, itulah adanya
data relationship, ya. Jadi konsep data relationship ini gitu kan, itu, nah ini ya, hubungan data itu dengan mudah, ya. Jadi data relationship ini dengan mudah kalau yang zaman dulu, ya. Zaman dulu sebelum konsep big data itu masuk. Kalau zaman sekarang, saudara-saudara, hubungan data itu sulit, ya. Hubungan antar data itu sulit. Kita mau menyambungkan ya produksi pupuk dari pabrik pupuk dengan produksi bahan bakar. Nah, ini kan gak ada hubungannya seolah-olah. Padahal itu berkaitan, sumbernya sama. Sumbernya adalah dari satu sumber minyak bumi mentah. Seperti itu ya. Jadi inilah hebatnya big data gitu kan. Dia bisa menyambungkan seolah-olah yang data itu nggak nyambung. Ya. Tapi kita akan mendapatkan rootnya, ya, mendapatkan akarnya. Itulah gunanya big data ini masuk dengan prinsip tadi kan, data itu everywhere. Ya. Data itu everywhere, data itu bisa nyambung kemana saja. Ya. Tergantung daripada kita itu memahami data itu gitu kan. Ada relasi atau korelasi yang berkaitan erat satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian dari skalanya saudara-saudara, data itu betul, karena data itu zaman dulu itu pasti fix ya, sebelum big data itu masuk, maka data itu cukup diolah dengan satu unit server ya, secara fisikal ya, infrastruktur. Tapi kalau zaman sekarang saudara, data itu sudah yang bersifat everywhere ya. Data itu ya, betul, harus kita buat efisien ya. Data itu udah di mana-mana gitu kan, tapi bagaimana cara kita ngolahnya gitu kan. Maka data itu yang tersebar di mana-mana tadi kan, itu membutuhkan satu konsep khusus untuk pengolahan data. Nah, pengolahan data inilah kita membutuhkan yang namanya ini mohon maaf ya, slide ini agak kurang tepat ya di bagian scaling ini gitu kan. Seharusnya dia bisa multi server ya. Jadi komputasinya itu multi server ya. Dia tidak bisa single server. Karena apa? Karena data di mana-mana ya. Jadi pengolahan data itu ya, juga terdistribusi ya. Terdistribusi agar nanti data itu bisa kita olah ya kan, secara berlapis-lapis ya kan, untuk menghasilkan akurasi yang tinggi ya. Nah, inilah akhirnya kita peroleh gitu kan, akurasi itu lebih tinggi pada bagian big data kan daripada yang tradisional data ini ya. Karena datanya itu multivariabel ya. Data di dalam kita mengolah big data ini lebih kaya ya, lebih luas gitu ya. Kemudian secara karakteristik ya, data ini adalah dynamic ya, atau juga data ini bisa dikatakan tidak fix ya. Data ini nggak karu-karuan ya. Jadi big data itu kan bisa bervariasi secara waktu ya. Data itu bervariasi secara tidak pasti gitu ya. Sehingga kalau kita memperhatikan apa itu pengolahan dengan big data ini gitu kan, dia lebih cenderung komprehensif ya. Dia lebih sulit, lebih lama, betul memang ya, tapi dia menghasilkan suatu pemahaman yang lebih tepat ya dibandingkan dengan traditional data ya. Sehingga kalau Anda ditanya gitu kan, bagaimana kita mengembangkan perusahaan, itu Anda semuanya punya reasoning yang bisa diterima ya, yang bisa diterima oleh siapapun ya, termasuk oleh investor, termasuk oleh yang pemangku kepentingan perusahaan Anda gitu ya, termasuk juga oleh orang-orang yang katakanlah menganalisa kinerja perusahaan Anda seperti itu ya. Begitu secara ya, halo. Nah, Ya, Pak. gitu ya. Jadi big data ini saudara-saudara itu adalah metode untuk menyingkap ya. Big data analitik itu adalah metode untuk menyingkap informasi di balik data ya. Jadi ini bukan mencari data ya, tapi menyingkap informasi di balik data. Nah, jadi menyingkap informasi di balik data itu memang nggak mudah ya. Nggak mudah gitu. Sebagai contoh gitu kan, penjualan perusahaan Anda meningkat ya. Bagaimana Anda menjawabnya? Nah, jawabannya adalah, oh, Pak, produk saya sudah terkenal, Pak. Produk saya sudah disukai oleh masyarakat. Ya kan? Nah, itu tidak dengan cara seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan data secara akurat, saudara-saudara, inilah apa itu kita itu menggunakan apa itu konsep gitu kan, to uncover the hidden data, ya. Dengan cara apa? Mengekstrak, ya, mengekstrak informasi. Jadi data yang ekstraksi informasi ini gitu kan melibatkan variabel data-data yang sangat besar sekali ya. Jadi ada data manajemen, analisis, itu cuma subsistemnya aja.
bagian terkecilnya. Ada data-data yang lain, ya, data-data pelayanan, ya, data-data sentiment analysis dari sosial media, ya, data-data mengenai pasar, gitu kan. Kita menjawab bahwa kenapa produk Anda meningkat, ya, di pasar. Karena produk saya disukai. Nah, itu tidak cukup. Berarti jawaban Anda cenderung cenderung kepada cenderung kepada keberhasilan satu sisi. Yakni apa? Di bidang marketingnya. Nah, gitu ya. Tapi jawaban itu tidak tepat ya di era sekarang ini. Kenapa? Karena ada suatu dengan pasar ini. Ya. Pasar ini, ya, pasar inilah yang merupakan data paling penting. Ya. Perusahaan Anda juga paling penting sebagai produsen, tapi juga pasar juga penting. Artinya pasar ini sedang sedang berkembang. Bayangkan kalau misalkan kan itu pasar sedang perang, ya, tentu penjualan Anda juga tidak akan berpengaruh. Jadi jawaban yang paling tepat bagaimana kalau misalkan perusahaan itu menghasilkan produksi yang bagus, ya, atau juga data penjualan yang meningkat, itu karena komprehensif, ya. Ada analisa pasar, ya, ada analisa marketing, ada analisa produksi, ya, ada analisa-analisa lain yang mendukung. Sehingga penjelasan Anda, oh iya betul ya. Gitu. Sehingga kalau suatu saat nanti gitu kan pasar sedang lesu, ya, itu nyambung penjelasannya. Oh iya ya, ini pasar sedang lesu gitu kan. Sehingga produksi harus kita turunkan, ya kan. Produksi harus kita simpan gitu kan. Supply and chain harus kita buat aman ya, atau secure seperti itu ya. Jadi saudara-saudara gitu kan, big data ini merupakan bisa kita artikan sebagai diferensiasi dan juga transformasi ya. Jadi dia tidak hanya sekedar data yang besar, tapi dia adalah transformasi. Transformasi untuk apa? Transformasi untuk membuat accurate decision ya. Jadi big data itu goal-nya adalah di sini ya, accurate decision. Nah, accurate decision itu apa? Untuk penentuan strategi. Ya, penentuan strategi dalam pengembangan perusahaan ke arah sustainability, ya, keberlanjutan. Karena nggak mungkin Anda menjalankan perusahaan gitu kan yang jangka pendek. Ya, tentu Anda bisa mikir jangka panjang, ya. Jangka panjang gitu kan. Ya, kita bisa belajar dari kejadian layoff-nya perusahaan Sritex gitu ya, yang sudah puluhan tahun gitu kan tiba-tiba kolaps ya di dalam perjalanannya. Nah, itu merupakan hal yang harus dihindari. Kita mengoperasikan perusahaan itu ya kita memperhatikan yang namanya sustainability. Ya, jadi perusahaan itu memang tidak berorientasi keuntungan gitu ya, keuntungan yang jangka pendek ya. Dia berorientasi kepada pengembangan aset gitu kan yang semakin membesar dari waktu ke waktu dalam jangka waktu sangat panjang sekali. Nah, kemarin saya ceritakan gitu kan, perusahaan-perusahaan di era sekarang ini gitu kan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang semuanya itu gitu kan, itu berlomba-lomba untuk mengembangkan aset di sini, ya. Jadi produksi itu part of, ya, bagian terkecilnya, ya, bagian terkecil daripada suatu bisnis. Lebih besar daripada itu adalah itu perusahaan itu mengembangkan aset gitu kan, baik itu secara tangible maupun intangible, ya. Di mana yang tidak kelihatan itu adalah dalam meningkatkan kekayaan itu kekuatan datanya, ya, seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara gitu kan, dengan adanya big data ini gitu kan, yang menghasilkan nanti accurate decision gitu kan, maka kita bisa membuat strategi gitu kan, guide decision making ini ya. Kita membuat strategi-strategi gitu kan untuk bisa menghadapi pasar ya, atau juga pengembangan selanjutnya ya. Kita bisa membuat strategi untuk semakin bersaing, semakin kompetitif gitu, semakin kita menyadari kan bahwasanya pasar ini sedang lesu gitu ya, pasar ini sedang meningkat gitu kan, dan juga untuk networking dengan berbagai macam perusahaan-perusahaan yang jenis seperti itu ya. Seperti contohnya adalah merger gitu ya. Sebagai contoh pabrik semen di Indonesia ya. Pabrik semen di Indonesia itu dulu terpisah-pisah gitu kan. Nah, dulu ada semen Cipinang, ada semen Gresik, ada semen Padang gitu kan. Nah, ini gimana nih gitu kan. Kita menghadapi persaingan global. Kita nggak akan bisa menang sendiri-sendiri ya. Sementara pasar kita adalah pasar negara dunia ketiga ya, yang sedang banyak membangun infrastruktur. Kalau kita nanti bersaing dengan global gitu kan, semen ya, industri semen ini gitu kan, maka kita akan repotan. Ayo gimana yuk kita kalau merger
merger ini saudara membentuk holding company gitu ya. Itu memang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah gitu kan. Nah, apa keputusan yang paling kuat gitu kan yang membuat perusahaan itu bisa bergabung dalam satu grup ya besar. Inilah ya memandu big data ini gitu kan memberikan panduan bagi kita kan untuk juga bisa bernetworking ya dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Contoh lagi yang lagi rame saat ini gitu kan, invasi mobil listrik. Invasi mobil listrik ini yang paling agresif adalah negara Cina, ya kan? Jepang ya sebagai penguasa pasar transportasi ketar-ketir ya di situ ada merek N, ada merek H, merek T gitu kan. Itu ketar-ketir. Gimana caranya nih? Ayo kita pikirkan yuk, ayo kita pikirkan kita harus bendung ini ya. Jadi yang dulu mereka bersaing habis-habisan ya, habis-habisan dengan melihat invasi mobil listrik itu udah mulai ketar-ketir, udah mulai mikir untuk holding ya, untuk holding. Kenapa? Karena nanti mereka nggak akan bisa survive ya. Karena seperti Anda ketahui saudara kan mobil listrik ini gitu kan dilengkapi dengan konsep artificial intelligence ya. Mobil bisa parkir sendiri, mobil bisa terintegrasi dengan aplikasi, mobil bisa itu menganalisa dirinya sendiri gitu ya. Berbeda dengan mobil-mobil yang konvensional yang biasa kita lihat ya. Itu mobil-mobil pokoknya engine. Pokoknya engine-nya bagus dan kalau Indonesia kan gitu ya. Indonesia itu pokoknya engine-nya bagus ya, kemudian irit ya kan baru mobil itu digunakan digemari ya dan juga memiliki kelebihan bisa digunakan untuk mengangkut satu orang ke satu kampung. Nah, itu Indonesia itu mindset seperti itu. Nah, begitu mobil listrik masuk, ayo semua berubah ini ya. Nah, kan mindset orang Indonesia sudah mulai berubah ya. Pak, malas Pak beli bensin di pom bensin, malas ngantri ya. Apalagi kalau misalkan ada kenaikan bahan bakar, ngantrinya itu nggak karu-karuan gitu kan. Kemudian juga belum lagi kelangkaan bahan bakar gitu kan. Nah, sekarang gitu kan orang dengan mobil listrik gitu kan udah mikir, wah, kok mudah ya mobil listrik ya. Mudah gitu kan, kita nggak perlu ngantri di pom bensin ya. Perawatannya juga sudah menggunakan artificial intelligence ya. Kemudian juga chargingnya juga sudah mulai banyak di mana-mana gitu ya. Kemudian juga secara operasional juga irit, efisien gitu. Akhirnya ini semua ngubah landscape pasar. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan yang saat ini terkenal di bidang transportasi, ya kan itu harus ya, mulai berubah, ya, mulai berubah gitu kan sehingga akhir-akhir ini sudah mulai kita dengar gitu kan, pabrikan-pabrikan Jepang ini sudah mulai beralih pelan-pelan, ya, beralih pelan-pelan kemana? Ke arah teknologi listrik, ya. Dia sudah mulai mengenalkan konsep hibrid, ya. Orang Indonesia ini nggak bisa langsung dirubah mindsetnya. Ya, Jepang ini cukup pintar juga ya. Strateginya apa? Transisi. Kita kenalkan hybrid, ya, menggunakan BBM plus menggunakan listrik. Nah, dikenalkan hybrid gitu kan. Dia kampanye bahwa mobil listrik ini, mobil hybrid ini semakin irit, semakin nyaman, dilengkapi dengan aplikasi. Nah, dia mulai merebut pasar orang Indonesia lagi dengan konsep hybrid. Nanti gitu kan, transisi lagi, ya. Jadi perusahaan ini saudara-saudara semakin bergerak, ya semakin cepat berubah. Kenapa ya? Karena adanya decision making ini, ya. Yang decision making ini gitu kan, kalau kita kalau kita urut gitu kan, itu adalah menggunakan konsep big data, ya. Big data gitu kan, dengan berbagai macam variabel-variabel yang itu sangat kompleks sekali. Nah, inilah saudara-saudara kan, akhirnya apa kan kalau kita lihat ya, big data ini mendorong perusahaan itu berubah, ya, berubah gitu kan, secara cepat, ya kan. Dia tidak bisa gitu kan menunggu ya kan mempertahankan konsep tradisionalnya. Sebagai contoh saat ini gitu ya sedang juga itu ramai dibicarakan ya perusahaan-perusahaan rokok ya perusahaan rokok itu kan ya dulu kan ada terkenal semua itu ya. Nah, itu ketar-ketir ya kan tiba-tiba kan revenue-nya drop gitu kan. Drop berkurang-kurang ya. Drop 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 gitu kan. Kenapa ya kan? Karena kesadaran orang mengenai kesehatan ya, kesadaran orang mengenai apa itu adanya itu merek-merek yang lain ya, merek-merek elektrik gitu kan. Udah mulai masuk gitu kan. Ya kan perusahaan rokok yang dulu berjaya gitu kan itu udah drastis ya berkurang apalagi mengenai perpajakan ya kan. Sehingga apa saudara? Sehingga
Kalau dia hanya mempertahankan, wah saya ini sudah hebat, sudah menguasai pasar, wah tunggu aja itu, tinggal tunggu gitu kan waktunya gitu kan dia akan drop dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak sustainable. Nah inilah pentingnya big data itu gitu kan dia ya kan dapat memberikan satu evaluasi yang komprehensif gitu kan untuk apa ya? Untuk sustainable. Dari sustainable itulah saudara-saudara dia mendapatkan new revenue ya, new revenue ya kan. Kemudian apa itu di dalam marketingnya dia semakin efektif ya. Kemudian dia akan semakin apa itu memberikan pelayanan semakin baik kepada customer gitu kan. Dia meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ini kompetitif. Nah, ini yang paling mahal ini kompetitif ya dengan saingannya ya. Sekarang ini kan kalau kita lihat ya kan apa itu penguasa daripada retail ya, pasar retail kan. Di situ ada itu ada Indo M, ada Alpha M. Ini kan bersaing itu. Ada di mana-mana ada, ya kan? Tapi dia melihat ya kan bahwasanya anak-anak muda sekarang ini gitu kan, kalau dia ke toko saya, dia juga kepingin duduk-duduk, ya dia kepingin duduk-duduk, dia kepingin itu menikmati wifi gratisan, dia ya kan kepingin menciptakan suatu co-working space, ya dia kepingin bekerja secara everywhere. Dibuatlah konsep gitu kan, itu kafe Alpha X gitu kan, pecahan daripada yang kita kenal di itu sekitar kita ini. Saya kemarin gitu kan jalan-jalan loh. Sekarang ada ya apa itu kafe gitu kan model Indo M atau Alpha M itu ya. Yang itu apa itu namanya juga bagus ya. Namanya itu kan apa itu namanya juga eye catching sekali ya. Cocok untuk anak muda ya kan. Dia bisa bekerja gitu ya. Dia juga bisa betul melakukan konsumsi di situ ya, beli kopi, beli apa, makanan kecil ringan gitu kan. Tapi difasilitasi dengan suatu konsep co-working space. Dia bisa berdiskusi, bisa bekerja, nah seperti itu. Nah ini salah satu contoh gitu kan. Apa yang kenapa dia buat keputusan itu? Ya kan? Karena di sini bermain ya big data analytic ini ya. Kalau saya terus mempertahankan hanya sebagai penjual ya, penjual dagangan seperti toko biasa gitu kan, ini nggak akan berkembang. Ya sementara pasar sudah berubah. Pasar ini anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai mikirkan gitu kan. Dia belanja sambil bekerja, sambil juga menikmati hidupannya. Nah, sehingga apa ini? Ciptakanlah suatu konsep gitu kan, retail yang bisa menjadi cafe, menjadi co-working space ya. Di situ wifi-nya bagus. Nah, sehingga apa? Ya, brandnya meningkat lagi ya. Brand market atau brand produknya, brand image-nya meningkat terus. Nah, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh gitu kan yang bisa kita lihat sehari-hari ya. Nah, saudara-saudara, itu model analitik itu memang sulit ya. Sulit karena apa kan? Karena betul kita harus bisa melihat ya kan diri kita atau perusahaan kita itu ya itu tidak boleh kita anggap sebagai konstan ya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan ya kan saya udah hebat ya, nah itu dia tidak akan melakukan apa-apa ya. Sebagai contoh gitu kan pabrikan transportasi dari Jepang gitu kan penguasa pasar gitu kan dia tidak mau mengklaim dirinya hebat. Ya, walaupun dunia mengakui bahwa dia menguasai pasar. Begitu mobil listrik masuk gitu kan dia langsung bergerak gitu kan membangun R&D gitu kan untuk menciptakan mobil listrik juga. Bahkan dia juga nggak mau gitu kan hanya mobil listrik, dia menciptakan mobil yang hemat energi. Sampai nggak sih sampai betul tidak cukup di situ, dia mikir gitu kan pengembangan gitu kan transportasi masa depan. Nah ini salah satu contoh gitu kan bahwa perusahaan zaman sekarang saudara tidak boleh punya mindset tradisional, merasa dirinya hebat, penguasa pasar, sehingga dia tidak melakukan proses ini. Ya, dia membuat satu descriptive analytics, ya, diagnostic analytics, ya, predictive analytics, ya kan, kemudian prescriptive analytics, ya. Nah, jadi kalau kalau dia mampu melakukan ini, saudara-saudara, ya, itu itu bisa dipastikan perusahaan itu sustainable, ya, sustainable, siap menghadapi perubahan pasar. Anda bisa bayangkan gitu kan, bagaimana suksesnya kan mobil listrik dari Cina itu gitu kan, itu begitu masuk gitu kan, pasar langsung merespon, langsung menerima, langsung beli gitu kan, langsung ya kan, langsung merebut sekian persen pasar gitu kan.
itu kan keberhasilan mereka ya, keberhasilan mereka gitu kan, menganalisa gitu kan bahwa saya ini bisa masuk, ya, saya ini bisa masuk, saya bisa sustainable, dan akhirnya saya bisa investasi di Indonesia ini. Ya, itu kan kabarnya kan perusahaan-perusahaan Cina ini buka pabrik ya di Indonesia ya kan, bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari Jepang dan Korea. Nah, itu salah satu contoh gitu kan, dia berani karena dia punya suatu betul, tidak hanya suatu keyakinan ya, karena dia punya suatu insight ya. Oh, saya ini bisa ini ya bersaing dengan penguasa pasar ya. Dia bisa membuat satu foresight. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa membuat satu kerangka kerja seperti ini saudara-saudara, maka value perusahaan itu otomatis ya. Value perusahaan itu akan terus bergerak terus ya, dia tidak akan stagnan. Anda bisa bayangkan kalau perusahaan itu hanya mengandalkan nama besarnya. Ini pasti nggak akan terjadi, ini pasti akan turun. Value ini akan turun gitu kan, karena dia tidak berusaha menghadapi difficulty ini. Ya, jadi big data itu memang sulit ya, memang sulit gitu kan, dan memang dikhususkan untuk menggali itu menghadapi era-era sulit ya, masa-masa sulit ya. Jadi Anda bisa bayangkan gitu kan, di era sekarang ini gitu kan, hanya untuk pasar transportasi aja kan harus sudah bersaing dengan teknologi mobil listrik, ya bersaing dengan aplikasi, bersaing dengan artificial intelligence. Nah inilah ya sulit ya. Nah inilah gunanya Anda itu nanti berhasil membangun satu framework ya, membangun framework gitu kan untuk menggunakan atau mendayagunakan big data ini sebagai metode ya tadi meningkatkan sustainability dari perusahaan ya. Lalu saudara ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke ya. Jadi kalau data itu siap, maka data itu kita panen, ya, data mining, data dipanen, ya, kemudian metode artificial intelligence dikerjakan, ya, untuk predictive analytics, ya, kemudian itu eh, metode artificial intelligence kita gunakan dengan machine learning, ya, dan juga deep learning, ya. Jadi big data ini gitu kan, kuncinya adalah ada pada data mining, ya, dan juga ada itu AI, ya. Kunci cuma ada dua sebenarnya, data mining dan AI ya. Jadi yang kunci yang bermain ya. Data mining ya kan itu menggunakan itu metode-metode tradisional ya kan untuk mengumpulkan ya, untuk mengklasifikasi data ya, untuk mengolah data itu metode-metode yang zaman dulu sudah ada ya. Kemudian baru kalau di sini ya predictive analytics, machine learning, deep learning, nah ini sudah AI semua ya. Ini sudah AI semua gitu kan agar nanti ya, bisa kita gunakan gitu kan mengolah uh, large data sets ya. Jadi mengolah kumpulan data yang sangat besar dan juga datanya variabelnya banyak sekali gitu kan. Variabelnya juga ada variabel yang pasti, ada variabel yang tidak pasti. Nah, di sinilah ya peran daripada big data analytics itu bekerja ya. Kemudian saudara-saudara ya kan. Nah, big data ini saudara-saudara gitu kan, memang itu harus bisa membuat satu perusahaan itu cepat bergerak, ya, cepat bergerak, ya. Jadi data itu bagaimana data itu bisa kita olah ya? Kalau kita memang itu mau membangun ini gitu kan, memang nggak murah juga ya. Perusahaan juga nggak murah gitu, dan juga perusahaan belum tentu mau karena dia menganggap bahkan, aduh, ya, ini kita bukan orang IT gitu kan. Tapi ini bisa kita yakinkan bahwa data itu nggak selalu harus kita yang mengolah. Ya, kita bisa menggunakan data-data dari pihak ketiga yang memang spesialisasi dalam melakukan analisis seperti ini. Ya, kenapa? Karena datanya itu tidak lagi ukuran terabytes, ya, dia petabytes, ya. Kalau terabyte itu 10 pangkat 12 ya ukuran datanya kan. Kalau petabyte ini kan ya 10 pangkat 15. Anda bisa bayangkan itu kan. Berapa itu infrastruktur yang harus kita siapkan gitu kan untuk mengolah data-data dalam ukuran yang fantastis seperti ini. Ya, belum lagi data-data sekarang ini gitu kan itu tersebar di mana-mana. Nah, itu juga menjadi masalah sendiri. Sehingga memang big data ini memang ada masalah infrastruktur. Bagaimana kita merealisasikan secara teknologi informasi kan dengan ilmunya teknologi informasi kan untuk membuat satu skema ya pemanfaatan big data dalam perusahaan ya. Tapi ini harus kita pahami bahwa ini tidak selalu harus kita yang bangun ya, tapi ini juga kita bisa menggunakan atau bekerjasama dengan perusahaan yang lain seperti itu. Nah, saudara-saudara,
big data ini saudara-saudara itu aplikasinya banyak hal ya. Sebagaimana kita ketahui gitu kan, semua ini sekarang sudah mengarah kepada smart system ya. Semua kita ini sudah mengarah pada smart system ya. Jam tangan, jam tangan kesehatan ya. Kemudian rumah smart home ya. Kemudian apa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan sudah terhubung dengan aplikasi dan lain-lain. Nah, ini semua saudara-saudara, ini adalah data. Data yang ada di mana-mana. Nah, data yang ada di mana-mana ini tentu tentu adalah kita nggak tahu gitu kan. Perusahaan tidak punya akses kepada data ini. Nah, sementara kita itu kepingin meningkatkan pasar, ya, meningkatkan aset pasar. Sehingga data-data ini saudara-saudara sangat penting sekali gitu kan, sangat penting sekali agar data-data ini kita peroleh, ya kan, untuk kita ekstrak gitu kan, mengungkap hidden information, ya. Jadi sebagai contoh gitu kan, itu saat ini kan orang itu gitu kan, berapa jumlah orang yang sudah umur usia tua, ya. Sebagai contoh kan, apa yang mau mau kita itu cari informasinya, misalkan adalah ada nggak gitu ya, itu eh, perawatan khusus untuk lansia. Nah, kemudian lansia ini rata-rata bermasalah dengan penyakit apa? Nah, itu kan peluang bisnis kesehatan masuk di situ. Nah, jika ada itu peluang gitu kan, maka ada pasar di situ. Saya pernah melihat satu pameran gitu kan, satu pameran itu satu pameran ini ya peralatan untuk bayi misalkan itu. Peralatan untuk sarana prasarana bayi ini gitu saudara-saudara dibuat pasar ya, dibuat pameran ya. Itu saya melihat langsung gitu kan bagaimana orang Cina, saya kebetulan ketemu gitu kan, itu langsung inspeksi pasar. Dia mendapatkan data growth ya kan, itu kelahiran Indonesia. Data growth-nya kelahiran Indonesia itu setiap tahun itu berapa ya. Kemudian bagaimana pola pasar orang Indonesia itu membutuhkan sarana prasarana untuk bayi yang mulai dari popok, mulai dari lain-lain gitu ya, sampai alat cukur rambut bayi pun ada. Dari situlah dia punya suatu pemetaan ya, konsep big data ya, pemetaan bahwa ini ada peluang ini, ya, alat-alat Cina ini bisa masuk, ya, yang itu sangat dibutuhkan oleh pasar itu di Indonesia. Itu salah satu contoh gitu kan, bagaimana orang Cina nggak akan tahu gitu kan, dia kalau nggak ya, tidak bisa mengamati pasar Indonesia ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan data dengan kelahiran bayi setiap tahun yang ada di Indonesia ini. Nah, dari situlah dia gitu kan bisa gitu kan bermitra dengan perusahaan vendor Indonesia gitu kan. Kita jual ini yuk. Kita jual gitu kan mulai dari eh, alat-alat perlengkapan bayi ya, alat-alat penunjang kesehatan bayi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Dan juga contoh-contoh yang lain juga ya, seperti itu. Oke, ini nanti saya share kepada Anda ya, slide ini ya. Kemudian apa itu? Ini hanya contoh-contoh aja kan, contoh-contoh aja bagaimana uh, uh, use case ya, big data analytics ya. Oke, ada Ya, Pak. pertanyaan? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Izin perkenalan, saya Pembeli Haji, Pak. Saya baru gabung ke kelas Bapak. Ya, Saya mau bertanya terkait eh, bagaimana atau pentingkah cara perolehan data dalam suatu perusahaan. Maksudnya kita tahu sendiri bahwa eh, kadang perusahaan itu kan tidak hanya atau tidak bisa hanya memanfaatkan data internal saja, tapi juga data eksternal untuk mungkin melihat eh, analisa pasar gitu ya Pak. Nah, cara mendapatkan datanya ini apakah juga penting dalam me- memastikan akurasi atau kebenaran datanya, Pak? Karena terkadang mungkin kalau di NGO ya Pak, non-government organization, kadang mungkin cara mendapatkan datanya itu mungkin tidak terlalu diperhatikan ya, karena mungkin hanya untuk internal. Tapi untuk government organization, cara mendapatkan data itu juga sangat penting gitu Pak. Kadang kita bisa dapat datanya secara legal maupun
sebenarnya ilegal juga bisa kita dengan scraping. Nah, apakah itu mempengaruhi akurasi data atau mungkin pengolahan big datanya itu sendiri, Pak? Terima kasih. Ya, bagus ya. Tadi siapa namanya? Camden, Pak, Camden. Ya, ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Nah, data itu sudah ada dari eksternal ya. Apakah perlu kita memperhatikan cara memperoleh data? Sangat perlu. Betul itu ya. Karena data itu dua aja kriteria utama ya dalam teknologi informasi. Data itu valid ya. Data itu valid itu artinya sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan nggak mungkin data itu nggak valid ya. Jadi data itu secara sumber adalah dari memang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua adalah integrity. Data itu memiliki integrity. Ya, cari secara karakteristik dua ini aja kan, itu sebenarnya sudah cukup ya. Data itu valid dan memiliki integritas ya. Karena data itu harus benar ya. Dan data itu tidak boleh fake ya, artinya tidak boleh palsu, tidak boleh diada-adakan seperti itu ya. Kemudian apakah perlu kita mengetahui cara itu? Harus ya. Karena nanti kan ini digunakan untuk menentukan nasib sustainability perusahaan atau juga lembaga. Nah, begitu ya. Jadi, Pak, bagaimana Pak? Sementara itu kan eksternal. Nah, memang inilah ya konsep big data di era sekarang ini gitu kan. Kita harus mencari memang perusahaan-perusahaan yang spesialisasi dan punya reputasi ya. Tadi saya kurang menyebutkan ya kan. Sudah spesialisasi tapi juga harus memiliki reputasi. Reputasi itu dia menghasilkan informasi-informasi yang akurat ya dengan metode yang dia gunakan ya. Sebagai contoh yang sudah diakui dunia itu McKinsey ya. Memang McKinsey itu mahal sekali memang itu ya. Ya siapa tahu di bawah McKinsey ini ada lain-lain yang memiliki reputasi dan juga memiliki suatu kredibilitas ya, bisa menghasilkan data-data yang kita butuhkan untuk mengembangkan perusahaan tadi itu ya. Begitu ya. Ada pertanyaannya ya, Mas? Halo? Ya, terima kasih, Pak. Oke ya. Saudara-saudara, karena ini sudah 1 jam, ya maka kita akhiri dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan ya, mulai membangun framework ya. Jadi goal mata kuliah ini adalah bukan Anda programming ya, mata kuliah ini ya, tapi nanti adalah membangun framework ya. Saya arahkan nanti kita membangun framework ini menggunakan problem based learning ya. Kita ambil contoh-contoh masalah ya di sekitar kita untuk kita create suatu kerangka kerja. Bagaimana memanfaatkan big data ini untuk menyelesaikan masalah ya. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu Anda, sampai ketemu lagi ya. Nanti video ini saya unggah dan silakan diakses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.